Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para pemirsa yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini, hari terakhir, kita sudah berada di hari yang ke-30 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, Allah dalam suasana yang sangat sejuk untuk kita melanjutkan lagi kajian kita mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran di surah Fatir, surah yang ke-35, dan tersisa masih ada 2 ayat yang belum dikaji. Insyaallah pada pagi ini kita akan menyelesaikannya, yaitu pada ayat ke-44 dan 45. Karena ini adalah sesi penutup, saya berharap akan memberi beberapa catatan-catatan atau kesimpulan-kesimpulan untuk kita jadikan sebagai referensi, sebagai pegangan yang bisa kita jadikan sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini, sehingga bekal kita diperlukan apa yang disebut dengan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, pada awal kita sudah sampaikan bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu mengandung arti bahwa harapan yang sungguh-sungguh bahwa orang yang melaksanakan puasa akan mencapai derajat takwa. Dan kita berpegang kepada kitab suci Al-Quran, kitab suci yang dijamin kebenarannya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, juga diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk panduan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah titik temunya Al-Quran dan bulan suci Ramadan sebagai tujuan dari puasa itu untuk mencapai derajat takwa. Dan itu yang ingin saya sampaikan, bahwa seharusnya yang menjadi visi dari seorang muslim itu insan yang beriman atau insan yang bertuhan kepada Allah semata, visinya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu adalah sebaik-baik bekal menuju kehidupan akhirat. Nanti kita jelaskan beberapa manfaat secara umum, karena ada banyak yang terkait dengan manfaat atau padilah-padilah atau balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa ini. Nah, karena ini adalah sesi penutup, saya akan menyampaikan juga beberapa hal yang terkait dengan pokok-pokok materi yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran pasca Ramadan ini, dan ini ada terkait dengan ayat yang akan kita bahas. Karena tinggal tersisa 2 ayat, yaitu ayat ke-44 dan ayat ke-45. Kita fokus di sana dulu, nanti kita
tutup dengan beberapa kesimpulan-kesimpulan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim wa kanu asadda minhum quwwah. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Allah menyampaikan kepada kita, sebenarnya menunjuk kepada perintah ini. Walaupun dalam bentuk pertanyaan, tapi perintah untuk senantiasa berjalan. Ayat ini bisa dijadikan sebagai acuan bahwa penting untuk kita mempelajari sejarah, histori, sejarah dari umat-umat terdahulu, karena perintah di ayat ini. Awalam yasiru fil ard, dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Tujuannya untuk apa? Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Lalu mereka melihat, mencermati, ya, mengobservasi, bisa juga bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka ini, maksudnya sebelum generasi kita, atau pada sebelum generasi di mana Rasulullah dan para sahabatnya kaum kafir Quraisy hidup di tanah Mekah dan sekitarnya, ya. Sementara orang-orang yang terdahulu itu juga adalah orang-orang yang lebih besar kekuatannya, ya. Wakanu asaddah minhum quwwah. Orang-orang terdahulu dari kita itu secara fisik itu lebih kuat, ya, fisiknya lebih kuat dan mampu membangun rumah bertingkat-tingkat, juga memahat batu gua-gua untuk jadikan rumah. Itu sebagai contoh ini. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah ini. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in. Allah menandaskan di sini bahwa siapapun atau apapun tidak dapat melemahkan posisi Allah ini. Posisi Allah itu kuat, posisi tawar. Dalam bahasa ini, power relation ini, Allah itu sangat kuat posisinya dibanding dengan manusia yang diciptakannya. Karena manusia diciptakan, ya. Jadi siapa saja, baik yang ada di langit ini, min syai'in siapa saja, fis samawati wala fil ardi, baik yang ada di langit, ya, langit keberapa saja, mau langit kedua, tiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh, wala fil ard, dan juga siapapun atau apapun yang ada di bumi, ya. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah itu mengetahui segala, maha mengetahui segala sesuatu, ya, dan lagi maha kuasa. Itulah posisi Allah ini. Nah, kita di sini disuruh untuk belajar sejarah, melihat peristiwa-peristiwa masa lalu ini. Saya ingin menekankan di sini masalah fasiru fil ard ini. Berjalanlah kamu di muka bumi ini, dalam konteks mempelajari sejarah apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Nah, untuk membuktikan bahwa ayat ini penting, salah satu indikasi dalam Al-Quran apabila diulang-ulang, berkali-kali diingatkan, itu berarti perkara itu, masalah itu memiliki arti penting untuk dicermati dan dipelajari, sehingga bisa kita untuk mengintrospeksi diri. Nah, ayat yang senada dengan ini juga disebutkan di dalam surah Ali Imran, surat ketiga ayat 137, ya. Di surah Ar-Rum ayat ke-9 dan 42 ini, ya. Juga di surah An-Naml surah ke-27 ayat 69, ya, juga ada perintah di situ untuk senantiasa berjalan di muka bumi. Ya, kalau sekarang kita banyak belajar sejarah dari media online, dari e-book, ya, banyak website, situs yang menceritakan, atau di dalam Al-Quran sendiri kita bisa menelusurinya,
tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Untuk kita cermati, diperhatikan, dan dipelajarinya secara terus-menerus. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-20 dan surah An-Nahl ayat ke-36. Jadi kalau diperhatikan di sini ada lebih dari 5 ayat yang senada untuk menyuruh kita ini fasiru fil ard, berjalan di bumi, fansuru kaifa kana akibatul mukadzibin, ya. Dan melihat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu yang telah mendustakan para rasul, para nabi, dan siksaan apa yang diperoleh. Nah, saya ambilkan contoh di sini, ya, untuk kita nanti jadikan sebagai hikmahnya. Salah satu ayat di dalam surah Rum nih, ayat ke-9. Ya. Juga awalnya mengingatkan kita ini. Awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Senada dengan itu tadi. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat ya yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Nah, ini dasar ini karena mengingatkan kita apa sih akibat yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nah, padahal mereka itu lebih kuat ini. Kanu asadda minhum quwwah, sama dengan yang tadi. Ya, di surah Fatir ayat 44 tadi. Padahal mereka itu orang-orang yang lebih kuat, ya. Bahkan mereka itu telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak daripada apa yang telah mereka makmurkan. Maksudnya pada generasi Rasulullah SAW, Abdul Quraisy diingatkan umat-umat terdahulu juga telah memakmurkan bumi, ya. Dia juga telah memakmurkan bumi, ya. Wa asarul arda wa amaruha aksara mimma amaruha. Jadi dia memakmurkan lebih besar, lebih banyak daripada yang dilakukan oleh umat belakangan. Waja'athum rusuluhum bil bayinat. Nah, dan juga telah datang kepada mereka rasul untuk membawakan penjelasan-penjelasan, peringatan-peringatan. Nah, supaya ada case nih, ada contoh kasus yang kita jadikan, ini kita bisa pelajari dalam Al-Quran. Beberapa ayat yang menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Dan saya kira para pemirsa sudah banyak mungkin mendengarnya. Nah, tapi untuk kita jadikan contoh saja nih, umatnya Nabi Nuh, ya. Umatnya Nabi Nuh karena mendustakan Nabi Nuh sebagai utusan Allah nih, untuk membawa petunjuk, peringatan. Para nabi seluruhnya membawa hudan, membawa petunjuk, membawa peringatan-peringatannya. Naziran wa basiran, basira wa nasirani, membawa kabar gembira dan peringatan. Nah, apa kesudahan? Kita tadi disuruh melihat atau apa akibat dari perbuatan mereka itu, karena tidak taat dan membangkang. Bahkan anaknya dan istrinya sendiri juga tidak selamat dari banjir nih. Jadi apa balasan mereka? Berupa banjir besar, banjir Nabi Nuh, dan sangat terkenal. Seluruh kitab-kitab terdahulu baik dalam Injil maupun Taurat menceritakan tentang apa yang dialami oleh umatnya Nabi Nuh ini. Fir'aun, ya, itu pada generasinya Nabi Musa alaihissalam beserta Qarun nih, ditenggelamkan, ya. Firaun dan tentanya ditenggelamkan di laut karena mendustakan, ya, Nabi Musa sebagai utusan Allah, dan bahkan Firaun mengangkat dirinya sebagai Tuhan, memposisikan dirinya Tuhan. Ana rabbukum Allah, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi nih, kata Firaun. Apa yang dilakukan? Ditenggelamkan di Laut Merah. Kalau Qarun hartanya karena merasa hartanya itu diperoleh dengan usahanya sendiri, karena ilmu yang dimiliki, bukan karena menurut dia karena ilmunya sendiri, bukan berasal dari Allah. Prinsipnya seperti itu Qarun, sehingga dia dibenamkan di dalam perut bumi. Nah, itu banyak sekali cerita dalam Al-Quran seperti itu, di surah-surah Al-Ankabut, Al-Qasas, Baqarah, dan sebagainya. Al-Surah itu lengkap nih. Umatnya Nabi Lut juga di situ, umatnya Nabi Hud, Su'aib juga seperti itu. Umatnya Nabi Hud, kaum Ad ini tidak mau mendengar peringatan, tetap mengikuti agama adat istiadat yang mereka anut selama itu. Mengikuti nenek moyang mereka, yaitu menyembah patung-patung.
Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan asap. Kesudahan yang ada pada mereka itu adalah hujan deras berhari-hari, angin kencang, ya, angin kencang, taufan 7 hari 8 malam. Wah, ini luar biasa nih. Kita saja kalau 1 hari 2 hari penuh hujan terus itu sudah kebanjiran mana-mana. Ini sudah disertai dengan angin kencang, taufan, ya, selama 7 hari 8 malam. Sehingga mereka dihancurkan semua. Umatnya Nabi Lut kita sudah tahu semua karena melakukan praktek asusila, yaitu homoseksual gitu ya, sehingga disebut dengan mereka itu kaum Sodom. Dan ini masih berlaku sekarang, ya, masih ada sekarang ini. Apa yang ditimpakan asap pada waktu subuh? Hujannya bukan hujan biasa, hujan batu ini. Kalau hujan biasa mungkin masih orang tahan. Tapi kalau hujan batu, atap rumah pun roboh ini, ya. Nah, termasuk istrinya nih. Istrinya Nabi Lut juga di asap ini, ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran itu, surah At-Tahrim ini, akan menjadi penghuni neraka ini, ya. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut disebutkan di surah At-Tahrim ini. Diabadikan dalam Al-Quran 2 perempuan yang durhaka kepada Allah ini. Nah, ada lagi kaumnya Shu'aib nih, ya, juga menyembah patung Aika ini, patung Aika disembah ini, ya, mendustakan Shu'aib. Dan yang lebih menarik lagi ini masih sering berlaku sekarang adalah berlaku curang dalam timbangan, ya, dan suka menzalimi orang yang lemah. Apa yang ditimpakan gempa dahsyat ini? Mayatnya bergelimpangan di mana-mana nih, ya. Nah, inilah akibat karena mereka itu mendustakan Shu'aib sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan Allah, juga berlaku zalim, juga mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ini banyak berlaku sekarang ini di pasar-pasar, seringkali itu kurang. Kalau Bapak Ibu belanja di pasar, dicoba dulu ditimbang sampai di rumah, apakah benar ini, ya. Nah, ini banyak. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita ini. Nah, saya kira banyak lagi. Ini aja sebagai contoh umatnya kaum Samud, umat Nabi Saleh, ya. Kemudian juga umatnya Nabi Yunus, umatnya Nabi Ibrahim, juga masih banyak contoh-contoh ini. Ini sebagai contoh saja, bisa diteruskan lagi. Kalau kita identifikasi dalam Al-Quran, Bapak Ibu, para pemirsa bisa mendeteksinya, mengeceknya lagi di surah Asy-Syu'ara ini, ya. Asy-Syu'ara itu surah ke-26, banyak dicerita sekitar sampai 7 nabi dan rasul beserta umatnya yang mendustakan, dijadikan sebagai referensi dalam Al-Quran untuk kita jadikan sebagai hikmah ini, ya, pelajaran bagi generasi kita sekarang ini. Nah, saya kira itu penting, salah satu cara tadi untuk fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di muka bumi melihat sejarah historis dari masa-masa lalu. Selain bisa dilakukan secara langsung, mungkin Bapak Ibu bisa melihat Firaun, ya, mumi Firaun di Mesir sana, juga mungkin masih ada bekas-bekas yang lain lagi, umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakannya. Nah, inilah pentingnya di ayat ke-44 tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan di ayat yang terakhir, ayat 45, ya. Walau yu'ahizullahu nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Nah, ini artinya, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya ini, disebabkan oleh perbuatannya ini, ya, bima kasabu ini, ma taraka ala zahriha min dabbatin, ya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi. Ini kalau Allah sudah menyiksa, memberi asap, tidak akan meninggalkan, ya, di atas permukaan bumi manusia, makhluk yang melata pun, manusia dan maupun makhluk melata pun, tetapi Allah akan menanggungkan penyisaan mereka nih. Nah, ini kita perlu mencermati segala bentuk bencana yang kita alami ini. Ada yang di dalam kategorinya sudah azab,
ada yang mungkin sebagai teguran, ya teguran bagi manusia, ada juga yang sebagai ujian. Nah ini, karena kalau kita pakai ini, umat-umat terdahulu sudah dibinasakan, ya. Nabi Lut kan disuruh pergi, karena seluruh umat yang tidak pergi, yang sudah durhaka itu akan dibinasakan semua. Makanya Nabi Lut suruh pergi, istrinya tinggal, suruh tinggalkan istrinya. Itu menunjukkan bahwa benar kalau Allah akan menyiksa manusia, ya tidak akan disisakan makhluk melata pun di situ, sehingga harus menyingkir nih. Itu kalau kategorinya azab nih. Tapi banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami yang kita bisa kategorikan sebagai peringatan, sebagai teguran, ya, baik peristiwa bencana-bencana alam, misalnya tsunami, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor dan seterusnya. Itu bisa menjadi peringatan bagi kita. Termasuk pandemi yang kita alami sekarang ini. Ya, hal itu bisa kita posisikan sebagai peringatan. Manusia harus mengoreksi dirinya, apa sih kesalahan-kesalahannya, perbuatan-perbuatannya. Jadi jangan sibuk kita melawan virus corona, tapi kita lupa untuk mencari apa sih pelajaran yang penting untuk kita jadikan sebagai ibrah dalam peristiwa yang kita alami sekarang ini. Nah itu, jadi kekhawatiran saya adalah bukan tidak mampunya kita keluar dari situasi krisis sekarang ini. Tetapi yang saya khawatirkan, ya, sebagai insan ini yang senantiasa berusaha untuk mencari hikmah-hikmah dari sebuah peristiwa adalah kegagalan kita untuk mengetahui apa hikmah dibalik dari peristiwa itu. Termasuk praktek-praktek kehidupan kita di dalam kehidupan bersama itu yang mungkin melanggar ketentuan Allah, ya. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, masyarakat political society, semuanya harus introspeksi. Apa yang keliru dalam kita menjalani kehidupan ini, menjalani kehidupan bersama ini. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, bisa kita memperbaiki. Mudah-mudahan dengan memperbaiki itu kita bertobat pada Allah ini. Ya, istighfar pada Allah, meminta ampun atas perbuatan-perbuatan. Nah, momennya ini sangat pas di ujung-ujung Ramadan, kita bertobatlah ini. Ya, segala sesuatu perbuatan kita selama ini kita bermunajat kepada Allah supaya semuanya diampuni, dan kita sudah ada usaha untuk meninggalkannya nih, tidak mengulang-ulangnya lagi. Ya. Nah, saya kira itu catatannya dengan peristiwa pandemi sekarang itu, kita perlu mencari hikmah di balik dari semua itu. Ya, misalnya ini sebagai contoh ini, ya, dengan puasa ini mengajarkan kita untuk menawan hawa nafsu ini. Hidup sederhana, ya, konsumsi dibatasi sebenarnya. Kalau puasa ini kan siang hari kita tidak makan, kita melawan hawa nafsu ini. Hasrat apa ini? Hasrat untuk mengkonsumsi ini. Makanya kita mengurangi aktivitas di luar, kecuali memang untuk saat mendesak, misalnya kebutuhan pokok. Tapi kalau untuk membeli perabot, ya, mungkin tidak terlalu perlu lah dulu. Karena sekarang kita juga dibatasi untuk bersilaturahmi, ya, memberi pakaian macam-macam. Kalau untuk kebutuhan pokok, kebutuhan hidup, 9 bahan pokok yang dimaksud misalnya, itu tetap bisa ditoleransi, ya, untuk kita keluar rumah. Tapi kalau kita datang ke mal-mal ini hanya untuk berkerumunan, wah, ini adalah sebuah pelanggaran. Nah, mestinya kita lebih banyak akhir Ramadan itu banyak bersikir kepada Allah, ya, mengingat-ingat apa kesalahan-kesalahan kita, ya, mendekatkan diri kepada Allah, bertobat, ya, sambil berusaha untuk merancang kehidupan kita ke depan ini, apa yang perlu ditata, diperbaiki sehingga semakin dekat kepada Allah, supaya ciri-ciri takwa tadi bisa terpenuhi. Nah, saya kira itu berkaitan dengan ayat yang terakhir ini, ya, karena kalau memang Allah akan menyiksa manusia disebabkan karena tindakannya, perbuatannya, perilakunya di bumi ini, makhluk apapun yang ada di sana yang akan dilakukan
akan diberikan asap. Itu peringatan dari Allah nih, ancaman dari Allah. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini bahwa siksaan yang sesungguhnya itu ya masih ditangguhkan nanti di akhirat. Karena siksaan di akhirat itu tiada taranya. Ya. Kalau ada manusia di dunia ini yang pernah menikmati seluruh fasilitas hidup, katakanlah orang yang paling enak, paling nyaman, paling kaya mungkin, ya, di dunia sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami penderitaan. Itu kalau misalnya ada, tapi sulit dicari seperti itu. Tapi kalau misalnya ada, nanti sampai di akhirat dicelupkan sekali saja di dalam api neraka, terus diangkat, ya, secepat kilat. Kalau ditanya kepada dia, pernahkah menikmati menikmati fasilitas hidup di dunia? Dia akan menjawab bahwa sama sekali tidak pernah. Ya, artinya apa nih? Disiksa sekejap, seluruh kenikmatan yang diperoleh di dunia itu sudah tidak ada nilainya lagi, tidak ada harganya. Inilah menandakan bahwa betapa siksaan di akhirat itu sangat berat. Sebaliknya nih, orang yang paling menderita di dunia, ya, paling miskin lah, katakanlah seperti itu. Sangat minim fasilitas hidup yang dialami, penuh dengan penderitaan dan seterusnya. Tetapi nanti kalau sampai di akhirat, dia dicelupkan sekejap saja ke dalam surga, ya, terus dikeluarkan lagi atau diangkat lagi, lalu ditanya, apakah pernah kamu mengalami penderitaan di dunia, kesengsaraan di dunia? Dia akan menjawab, tidak pernah. Itu artinya kenikmatan di surga sekali celus seperti itu, seluruh kesengsaraan yang pernah kita alami di dunia sudah tidak terasa lagi. Nah, itu berarti berbanding terbalik ini, ya. Kenikmatan di surga ya sangat tinggi gitu ya, sangat nyaman, sangat menyenangkan. Sementara penderitaan di neraka itu adalah penderitaan yang luar biasa. Jadi saling berlawanan. Berlawanannya itu sangat jauh. Nah, baik, untuk berikutnya kita kembali kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Saya mengatakan tadi, sedapat mungkin kita itu punya visi dalam hidup ini. Seperti kalau manusia membuat perusahaan, membuat organisasi, perguruan tinggi atau apalah namanya, dia mesti merancang apa sih visi kita ini, apa misi kita ini, apa usaha-usaha kita. Nah, kita di dunia ini Allah sudah mencatat visi kamu yang sesungguhnya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, ya, sehingga takwa itu senantiasa diingat-ingatkan oleh khatib pada hari Jumat untuk ditingkatkan, ya, fattakullah. Bahkan ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati sebelum menjadi orang yang muslim yang sesungguhnya, karena itu adalah sebaik-baik bekal. Jadi bekal yang paling baik itu adalah takwa, ya, itulah pakaian yang paling baik dan bekal yang paling baik. Untuk mendapat kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita punya nilai takwa ini. Nah, takwa ini saya kira banyak sekali para pemirsa sudah sering mendengar, ya, takwa ini, ya. Paling sering kita dengar nih, ya, bahkan tujuan pendidikan salah satu diantaranya untuk mengajak merubah manusia supaya menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Nah, itu dari Allah untuk menjadi orang bertakwa. Saya ucapkan selamat datang pada para pemirsa, kawan-kawan yang sempat online ini. Ada Pak Ilyas Ismail, Pak Mas Roy. Terima kasih Mas Roy sudah ikut berpartisipasi untuk kita sharing untuk kebaikan hidup bersama ini. Apa sih pentingnya takwa ini? Kenapa begitu penting ini? Karena menjadi bekal umat manusia ini. Kita mencari pahala di dunia ini untuk menjadi orang bertakwa, untuk bekal kita nanti di kehidupan akhirat. Ya, semua agama-agama yang percaya adanya Tuhan, para nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa ada hari kemudian. Dan hari kemudian itu akan diberikan balasan. Nah, kata takwa ini diulang lebih dari 240 kali di dalam Al-Quran. Ya, itu menunjukkan bahwa penting.
Ya, saya kira di kitab-kitab lain pun, ya kitab Injil, kitab Taurat, yang mungkin ada bahasa yang berbeda, mengulang-ulang kata iman dan ketaatan ya kepada Allah ini. Secara sederhana bisa katakan bahwa orang bertakwa itu senantiasa berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara sederhana seperti itu. Nah, ayat-ayat yang membahas itu banyak, antara lain di surat Mursalat, surat 77 ya. Juga di mulai ayat 41 sampai 44, surah An-Naba 70, surah 78 ayat 31 sampai 36, di Az-Zariyat dan seterusnya. Nah, ada yang menyangkut kriterianya, misalnya di surah Al-Baqarah ini, kriteria orang bertakwa kan beriman pada yang gaib, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada kitab-kitab. Seluruh kitab sebagai orang muslim harus percaya, dan menjadi syarat untuk menjadi muslim kalau dia percaya kepada kitab Taurat, kepada kitab Injil, Zabur, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Injil misalnya berkali-kali disebut di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 5 kali disebutkan dalam Al-Quran kitab Injil ini. Nah, jadi penjelasan takwa di dalam Al-Quran itu ada yang menunjuk kepada ciri-cirinya orang yang bertakwa, ya, misalnya tadi beriman pada yang gaib, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, dan percaya pada hari kemudian. Ya, ada juga yang bercerita tentang amalannya orang yang bertakwa itu. Ya, ada juga yang bercerita tentang faedah, manfaat, atau imbalan yang akan diperoleh baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu akan diceritakan semua di dalam Al-Quran. Ya, sudah lengkap di sana petunjuk untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Lengkap dengan balasan-balasannya. Nah, antara lain misalnya nih, kalau yang terkait dengan amalannya, ya, orang yang bertakwa menurut di dalam Al-Quran ini, ya, itu disebutkan. Contohnya di surah Az-Zariyat ini, amalannya ini. Amalannya itu salah satu diantaranya kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam karena dia bergadang, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, ya, di waktu malam. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini sudah mengatur siklus waktu ini. Jadi seperti manusia juga punya strata-strata sosial. Waktu juga punya strata. Berdasarkan penjelasan dari kitab, ya, misalnya nih, pada hari Jumat keutamaan, mungkin adalah saudara-saudara kita kaum Nasrani hari Minggu yang punya keutamaan. Nah, itu artinya hari-hari punya keutamaan-keutamaan untuk siklus pekanan atau mingguan. Kalau untuk harian, pada saat tengah malam ya, 1/3 malam atau 2/3 malam, itu adalah waktu-waktu utama. Kalau tahunan misalnya bulan puasa, bulan Ramadan ini, mungkin di agama lain juga punya waktu-waktu yang utama. Nah, itu salah satu contohnya nih. Bagaimana dia, apa pengalamannya, amalan dia pada malam hari itu, ya. Asharihum yastaghfirun, dan selalu memohon ampunan, ya, sebelum fajar. Nah, di waktu pagi sebelum fajar juga adalah waktu-waktu yang mustajab doa. Ya, ada zikir pagi dan petang. Doa nih, ya, berzikir mengingat Allah nih. Nah, itu contohnya amalan-amalannya nih. Orang yang bertakwa nih. Amalan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nih, ya. Contoh lain lagi tentang apa sih imbalan yang diterima nih, atau kemudahan-kemudahan yang akan diperoleh oleh orang yang senantiasa bertakwa. Ya, supaya ini kita tekankan karena ini sudah di ujung Ramadan, kita sudah camkan dalam hati bahwa orang berpuasa menahan diri, menahan nafsu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi insan yang bertakwa. Ya. Apa sih imbalannya nih?
Nah, ini disebutkan di surah Talak berturut-turut. Saya pilihkan ada 3 nih. 3 ayatnya di surah Talak itu, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari setiap arah problem-problem yang dihadapi, yang dimiliki, ada jalan keluarnya. Allah memberi jalan keluar. Ya, tentu kita dalam hidup kadang-kadang saya mau kiri, mau kanan, mau yang itu, mau yang ini. Nah, kalau kita yakin ada Tuhan yang Maha Kuasa, ya kita yakin bahwa ada yang memberi petunjuk, dengan modal takwa ini kita diberikan jalan keluar. Banyak orang stres karena tidak tahu jalan keluar. Jalan masuk tahu, jalan keluarnya tidak. Ini namanya orang yang sesat karena dia bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Ya, banyak juga orang ya, kita masuk di mall ini, tahu masuknya, keluarnya susah nih. Karena kita dibuat masuk ke dalam mall ini disuruh keliling ini, awap ini, jalan terus, bingung sudah ini. Kita tidak mengenal mana siang mana malam. Memang sengaja dibentuk oleh pengusaha-pengusaha ini, retail ini, supaya manusia itu asik dalam mall sampai dia lupa ini siang atau malam. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa coba kalau masuk mall, kita tidak tahu malam atau siang. Masuk sore, tidak lama di dalam sudah malam, tidak terasa karena dan tidak bisa kita melihat keluar kecuali kita benar-benar keluar dari gedung besar itu. Nah, itu dihilangkan kesadaran manusia supaya dia asik dengan belanja ini. Nah, itu salah satu itu hati-hati dengan waktu. Ya, karena tidak diingatkan ini. Ya, mungkin sarana ibadahnya di tempat di sudut-sudut yang jauh. Nah, yang kedua ini, ya masih di surah Talak itu ayat yang keempatnya ini, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Tadi sudah ada jalan keluar, ini ada kemudahan lagi. Jadi tidak ada kesulitan-kesulitan. Kadang-kadang hidup ini kan kesulitannya itu ada pada hati kita. Terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak harapan, terlalu banyak permintaan, banyak angan-angan, kita sendiri mempersulitnya. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu tidak berat-berat amat memberi kewajiban kepada manusia. Ya, apakah kita ibadah itu harus menyumbang dulu 1 juta ini baru bisa sholat? Kan tidak. Pakaian sederhana. Ya, sama kalau pakai yang baik-baik. Nah itu. Nah, ini jadi penting ini untuk kita cermati nih. Ya, tadi sudah diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan lagi, ada jalan solusinya, dan dalam menjalani yang solusi tadi itu ada kemudahan yang diberikan dalam urusannya apa saja yang terkait dengan. Nah, yang ketiga masih di ayat itu, ya, di surah Al-Talaq ini ayat ke-5-nya ini. Ya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'sim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, ini, ya. Yukaffir anhu ini, menghapus kesalahan tua. Jadi modal ini kalau seluruh amalan kita, amalan buruk kita, atau perbuatan jahat kita, perbuatan dosa kita dihapus oleh Allah. Nah, itu luar biasa. Ya, kalau sudah tidak, mungkin masih tercatat tapi tidak dihitung lagi nanti sebagai dosa. Dan itu adalah timbalan balasan yang sangat luar biasa. Karena balasan dosa manusia ini tidak terhitung. Tapi menghitung dosa, siapa yang pernah menghitung dosanya? Ya, belum ada ini. Kalkulatornya, mau pakai komputer apapun juga, mau pakai Excel atau program statistik apapun, belum ada. Saya dengar ini yang menunjukkan bahwa ini loh, ya mungkin teman-teman para peneliti sosial seperti Mas Roy ini punya aplikasi yang banyak sekarang ini beredar,
untuk menghitung datanya atau menganalisis data itu atau mengurai data atau melihat hubungan-hubungan antara variabel-variabel dan seterusnya. Tetapi yang menghitung dosa dan pahala belum ada ini. Nah, memang itu adalah rahasia Allah dan nanti di akhirat akan kita lihat ini. Ya, karena itu namanya hidup adalah ujian. Kalau pahala itu ditunjukkan, wah nanti seluruh manusia bukan ujian namanya itu. Ya, dan tidak ada lagi orang yang masuk neraka kalau semuanya nanti pahalanya sudah ditunjukkan, loh inilah pahalamu. Nah, tentu dia menjelang meninggal, menjelang wafatnya dia akan bertobat sungguh-sungguh. Jadi akan dihapus kesalahan-kesalahannya, ya, dan akan mendapat pahala yang dilipat gandakan, ya, akan melipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Misalnya nih, kita ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah bertakwa, apa saja amalan kita itu dilipat gandakan. Nah, inilah keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan umat yang terakhir, ya, berutuh para nabi. Salah satu keistimewaannya itu umur kita itu pendek. Ya, dibanding umurnya Nabi Nuh, ya, ribuan tahun ini. Ya, umat-umat terdahulu ribuan tahun. Tapi nilai pahala yang diterima tidak sebanyak dengan kita. Jadi kita ini dikasih waktu terbatas, tapi pahala dilipat gandakan. Nah, sama ketika Nabi kita Muhammad SAW Mi'raj nih, menghadap kepada Allah untuk menerima perintah salat. Ya, 5 kali sehari semalam atau 5 waktu sehari semalam. Tadinya diperintahkan 50 kali. Nah, tetapi atas sarannya Nabi Musa AS, Rasulullah SAW bolak-balik menghadap kepada Allah untuk dikurangi, ya, supaya tidak jadi beban. Karena ini mungkin pengalamannya Nabi Musa AS, umatnya Nabi Musa AS, bangsa Israel sebagian adalah suka bandel, ya. Ada perintah selalu ditawar-tawar. Nah, itu pengalaman historisnya Nabi Musa AS dijadikan referensi untuk mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW minta keringanan kepada Allah. Ini luar biasa ini. Ini sejarah juga ini. Sehingga tinggal 5 kali sehari semalam. Nabi Musa memberitahu lagi, ya, mengingatkan lagi. Balik lagi katanya, wah, Nabi Muhammad SAW sudah merasa sungkan malu nih, ya, pada Allah ini. Karena ibadah salat ini luar biasa ini, nilai pahalanya. Makanya ibadah salat itu dipraktekkan oleh seluruh nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Seluruh nabi dan umatnya sebelum-sebelumnya juga mempraktekkan ibadah salat ini. Ya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam juga mempraktekkan ibadah salat ini sebagai ibadah utama bagi manusia yang mengimani Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu akan dilipat gandakan pahala. Jadi kita tadi diwajibkan 5 waktu sholat wajib, karena paling standar dalam Al-Quran sesuai di surah Al-An'am ayat 160 bahwa setiap amalan manusia 1 pahala dilipat gandakan minimal 10, ya, 10 kali lipat asarannya 10 kali lipat itu minimal. Nah, ada lagi yang dilipat gandakan sampai 700 kali. Nah, itulah keutamaannya umat yang belakangan. Nah, umat yang belakangan ini sebaik-baiknya kita memanfaatkan waktu. Memang umur kita pendek, tapi umur yang pendek itu sangat efektif, sangat efisien jika kita maksimalkan. Karena banyak sekali pahala yang dilipat gandakan. Kalau kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan apa saja sesuai di surah At-Talaq ayat yang kelima itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itu yang penting untuk ketahui. Nah, di sinilah pentingnya ilmu tentang praktik ibadah yang dilaksanakan manusia. Manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu supaya dia efisien. Nah, selain efisien, supaya benar jalannya nih, jangan sampai dia keliru. Kalau tidak berilmu bisa keliru jalannya. Nah, selain itu adalah supaya dia efisien. Efisien itu artinya dia tahu tentang waktu-waktu yang utama, ya, dan amalan apa yang utama. Ya, jadi kita
sudah diingatkan oleh Allah melalui Rasulullah, setiap waktu ada waktu-waktu yang utama dan ada amalan-amalan yang utama. Nah, kalau itu sesuatu sudah diwajibkan, itu berarti sudah utama itu. Ya, tidak bisa mengalahkan yang sunnah. Misalnya nih, salat subuh ini salat sunat sebelum salat subuh, salat fajar ini, salat sunat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan itu baru 2 rakaat. Dan 2 rakaat pun pendek-pendek ini kita diperintahkan, disunahkan salah satu antaranya membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kan sangat pendek. Tapi waktu pelaksanaannya di waktu subuh. Nah, itu dia yang banyak orang berat melaksanakannya di waktu subuh. Sementara kalau salat-salat lain itu mungkin lebih mudah karena dia sudah terjaga, terbangun. Tapi waktu subuh banyak orang sulit untuk bangun tidurnya. Makanya dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, mari kita jadikan momentum untuk kita berubah. Ya, ini perubahan pada diri sendiri, mulai dari nafsi dengan diri sendiri kita memulai perubahan itu. Mumpun kita sudah selalu bangun makan sahur, kita lanjutkan nanti pada saat pasca Ramadan ini, yaitu bangun di lebih awal di subuh. Sebelum subuh kita sudah bangun, kita bisa salat lail kalau belum pada tengah malam. Menjelang subuh kita bangun, mungkin lebih terjaga. Nah, ini sudah terlatih kita di bulan Ramadan. Dilanjutkan, jangan sampai sesudah Ramadan ini kita balik lagi pada situasi awal. Nah, saya ingatkan lagi satu ayat yang penting untuk kita cermati. Karena manusia ini seringkali menggunakan akalnya, ya, mengandalkan akal, rasio. Kalau dalam agama ini bukan hanya akal, selain pendengaran, mata, akal kita, tapi juga hati yang ada di dalam dada. Iman itu ada dalam hati. Kita tidak cukup hanya mengandalkan akal. Ya, kalau ilmu sains ini rata-rata mengandalkan akal, tidak jarang menggunakan hati. Ya, kecuali yang mungkin yang terkait dengan ilmu kerohanian, ilmu agama. Nah, kita padukan karena belum tentu yang menurut akal kita itu baik di sisi Allah itu baik, tidak persis seperti itu. Ada kalanya di sisi kita merasa tidak baik, tidak nyaman, tapi Allah akan memberi pahala yang besar. Ya, itu perlu kita ingatkan dalam agama kita ini, bahwa tidak semua yang kita anggap sekarang ini secara logika atau logis itu nyaman atau enak atau yang itu yang benar, padahal di mata Allah itu bukan itu yang paling tepat atau paling benar. Nah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kenapa demikian? Nah, ini kata Allah di surah Al-Baqarah ini ayat 216. Boleh jadi yang kamu membenci sesuatu, yang kamu tidak senangi sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Ya, puasa ini. Kayaknya puasa ini kok masa kita lapar, kita tahan-tahan. Padahal itu ada hikmah yang mendalam di sana. Mungkin untuk mengatur pencernaan kita setidak-tidaknya. Ya, metabolisme tubuh kita supaya lebih normal lagi nih. Nah, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Ya, wasa'an tuhibbu syai'an, kamu suka sesuatu, padahal itu syarrul lakum, tidak baik bagimu. Inilah pentingnya kita belajar belajar pada agama, karena agama menunjukkan jalan yang benar. Nah, karena kalau kita mengandalkan rasio, khawatirnya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita anggapnya itu secara logika benar, padahal di mata Allah tidak benar. Dan itu sudah banyak terjadi. Nah, saya kira untuk sesi penutup ini, saya ingin men-stressing lagi, kenapa saya selama ini selalu mengatakan menggunakan pendekatan sosiologi ini. Ya, perspektif sosiologi, tapi bersumber dari wahyu, dari Al-Quran. Ya, alasan yang pertama, ya, untuk kita tegaskan lagi bahwa Al-Quran ini memang diturunkan untuk manusia, bukan untuk hewan, bukan untuk yang lain-lain. Manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memegang agama ini, ad-din ini. Peganglah itu. Nah, pegang agama ini itu untuk manusia ini, ya, untuk manusia.
Jadi kalau saya sederhanakan, sosiologi itu adalah kita bicara tentang praktek kehidupan bersama. Nah, Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya, menyempurnakan pedoman-pedoman hidup yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya, kitab Taurat, kitab Zabur dan Injil. Al-Quran datang untuk menyempurnakannya, ya, itu untuk hidup bersama, kehidupan bersama, ya. Kenapa kita bisa katakan hidup bersama? Coba dibayangkan, kita baru lahir saja itu berada dalam institusi keluarga. Tidak ada orang lahir terus tiba-tiba di halaman sana ada orang muncul. Dia selalu ada dalam institusi keluarga, di mana keluarga itu adalah bentuk kehidupan bersama. Nah, paling mudahnya itu. Beragama pun juga kita bersama-sama. Ya, memang ada prinsip mengatakan kalau agama itu urusan kita dengan Tuhan. Iya, satu sisi, tapi sisi lain dengan manusia. Itu namanya struktur relasi. Relasi kepada Allah itu, pada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, ya, secara vertikal. Tapi secara horizontal, relasi dengan sesama manusia. Nah, Al-Quran mengajarkan kita untuk menata relasi kepada Allah, relasi kepada sesama manusia, bahkan kepada alam sekitar, seluruh makhluk. Karena posisinya Allah itu adalah Khalik ini, pencipta. Yang diciptakan namanya makhluk, siapapun dia. Ya, seluruh manusia, hewan, tumbuhan, alam-alam yang lain itu adalah makhluk. Yang namanya makhluk itu posisinya sama, hamba Allah. Nah, itulah diperingatkan kita di surah Maryam. Surah Maryam itu Mary atau Maria, surah yang ke-19. Ya. Nabi Isa alaihissalam, ya, tidak enggan ini, tidak merasa berat untuk memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Jadi seluruh manusia, para nabi itu adalah hamba. Hewan dan seterusnya itu hamba Allah. Tapi hamba Allah yang khusus diberi, yang pernah kita jelaskan dua hari lalu atau 3 hari lalu, yaitu sebagai khalifah fil ardh. Ya, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Posisi manusia di seluruh makhluk yang lain lebih tinggi karena manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu artinya menjadi wakil, menjadi perwakilan Allah ini. Quraisy mengatakan sebagai mandataris Allah di bumi, ya, untuk menggantikan Allah ini supaya dia manusia menjadi pemakmurnya alam ini, bumi ini, di mana dia tempat tinggal. Ardh itu adalah tempat berpijak, tempat hidup. Nah, itu adalah amanah. Nah, kita manusia diberi amanah untuk itu, untuk berbuat kebajikan di dunia ini. Itulah salah satu titik temunya di sini, ya, karena kita juga, dan di dalam Al-Quran jelas ada perintah yang panggilan kepada manusia ini, ya ayuhan nas. Ada di dalam Al-Quran nih, banyak panggilan dalam Al-Quran yang lebih spesifik. Yang paling umum, makro itu adalah ya ayuhan nas, pada manusia. Seluruh manusia dipanggil. Misalnya yang sering dijadikan referensi itu ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum subawa kabali lita'arab. Inna akramakum indallahi atqakum, ya, innallaha alimun habir ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, wahai manusia nih, kami telah menciptakan kamu nih, ya. Allah mengatakan kami menciptakan manusia, siapapun diciptakan oleh Allah dari 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya. Zakari wa unsa wa ja'alnakum subawa wa qabaila li ta'arafu. Tujuannya supaya kamu itu saling berinteraksi, berelasi nih, membangun relasi-relasi sosial, ya, membangun relasi-relasi sosial dalam kehidupan bersama ini. Nah, artinya suku bangsa itu derajatnya sama di sisi Allah. Tapi Allah mengingatkan juga inna akramakum. Ini yang secara tadi kategori sosialnya, kalau inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia kalau adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ujungnya lagi takwa. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yang paling banyak mengingat Allah, melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan Allah. Itu adalah orang yang
bertakwa. Ada stratanya di mata Allah, orang yang stratanya paling tinggi adalah orang yang bertakwa. Di mata manusia, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tidak semua yang dipandang manusia itu baik di mata Allah. Karena di mata Allah yang namanya yang mulia itu adalah yang iman dan takwanya. Ya, amal salehnya. Ya, iman, amal takwa, amal saleh. Ya. Sementara di mata manusia standarnya berbeda. Mungkin di mata manusia yang dipandang kelas atas itu adalah yang punya jabatan, pangkat. Ya, punya jabatan, mungkin ada jabatannya disebut-sebut, mungkin dia dengan pakaiannya, mungkin bisa kita lihat dengan topinya, dengan pecisnya. Kalau jabatan polisi militer mungkin dia di sini, ya, di atas pundaknya juga bisa kelihatan. Ya, itu di mata manusia. Atau ukurannya kekayaan. Nah, itu ukuran manusia. Tapi di mata Allah, ya, tidak melihat ini. Tidak melihat pada kekayaan. Innallaha la yanzuru ila suwamikum. Ya. Tapi dia melihat kepada apa ini? Allah melihat kepada amalukum ini. Kepada amal-amalmu, amal salehmu. Ya. Tidak melihat kepada wajahmu, tidak melihat kepada kekayaan, tetapi melihat kepada amal, ya. Amal perbuatannya manusia. Nah, itulah yang jadikan modal kita ini di menuju kehidupan akhirat. Nah, saya kira 2 poin itu menjadi titik temu, sehingga saya berusaha di sini membawa perspektif sosiologi Al-Quran supaya pengetahuan sosiologi semakin dekat dengan masyarakat, karena memang pengetahuan sosiologi itu adalah pengetahuan tentang masyarakat. Nah, harusnya konsep-konsep yang digunakan juga lebih ramah, lebih dekat, menyatu dengan kehidupan masyarakat. Nah, dan Al-Quran ini adalah pedoman hidup untuk bersama, kehidupan bersama. Sehingga Al-Quran pun jangan hanya jadi pengetahuan bagi para ulama, para kiai dan sebagainya, tapi harus merata dalam kehidupan masyarakat. Ya, supaya sama-sama ini. Nah, kalau dengan sudah punya pengetahuan yang sama tentang Al-Quran, pemahaman yang baik untuk menjadi petunjuk ini, insya Allah Al-Quran ini akan menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Ya, Al-Quran yang kita baca, menurut dalam hadis bahwa bacaan Al-Quran kita itu akan menjadi syafaat nanti kita di akhirat. Sekaligus juga Al-Quran ini akan menjadi standar, ya, standar strata sosial di akhirat. Karena salah satu ukuran untuk mengatur strata sosial manusia di akhirat itu adalah berdasarkan bacaan Al-Quran ini. Sejauh mana dia mentadaburi Al-Quran, yang menjadikan sebagai kitab ini sebagai pedoman hidupnya, ya, dipelajari, dipahami terus, dan juga sekaligus untuk diamalkan. Karena orang yang paling baik di sisi Allah ini adalah orang yang man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran sekaligus mengamalkannya. Saya merekomendasikan pada para pemirsa sekalian, ya, siapapun untuk belajar Al-Quran dengan hati yang tulus, dengan hati yang jernih. Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Nah, insya Allah kalau kita belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, karena dia adalah berupa cahaya, makin dekat, makin sering kita baca, karena Al-Quran itu adalah nur, cahaya Allah, makin dekat, makin sering kita baca, makin memberi penerangan kepada hati kita. Namanya sebuah cahaya itu, kalau dia makin kita dekati, makin bisa memberi cahaya kepada kita. Dan cahaya di akhirat adalah sumbernya dari diri. Sejauh mana kita beriman bertakwa, seterang itu cahaya nanti yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Saya kira itulah pesan-pesan saya. Semoga di ujung bulan Ramadan ini kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jadikan sebagai refleksi untuk hidup ke depan lagi, dan juga untuk kita menghadapi pandemi virus corona ini. Dengan Al-Quran kita bisa berlindung, ya, kita berusaha mendekatkan diri kepada Al-Quran, tidak membatasi. Dengan adanya macam-macam pembatasan ini, tidak termasuk pada pembatasan untuk kita mentadabburi Al-Quran. Mungkin ini dari kesempatan emas bagi kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran sambil kita waspada. Ya, waspada, karena kita juga tidak boleh menantang. Maaf kalau memang itu ada bahaya di sana. Agama kita mengajarkan untuk menghindari bahaya itu, bukan menantang bahayanya. Nah, saya kira itu
penyampaian saya kepada seluruh pemirsa sekalian, baik yang menonton atau menyaksikan secara langsung dari Facebook ini, atau juga nanti yang menontonnya lewat YouTube. Kalau ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf. Memang ini adalah sebuah terobosan baru untuk mencoba menjadikan sosiologi sebagai pendekatan dalam hal memahami Al-Quran. Demikian juga sebaliknya, Al-Quran dijadikan sebagai referensi untuk membahas materi di dalam sosiologi supaya bisa connect di sini. Dan saya mohon saran-sarannya ke depan insya Allah bisa diperbaiki dan mudah-mudahan tidak berakhir di bulan puasa. Saya punya obsesi bahwa kajian sosiologi Al-Quran itu bisa diteruskan. Selama ini kami sudah melakukannya dengan mahasiswa 2 kali 1 bulan di kampus Universitas Sriwijaya. Saya berharap mungkin universitas lain bisa juga melakukan yang sama dan kita bisa berkolaborasi atau sharing pengalaman sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran ini benar-benar membumi sebagai panduan hidup kita. Nah, yang paling terakhir itu saya ucapkan selamat menyambut 1 Syawal 1401 Hijriah. Sebagai manusia biasa, saya juga mohon maaf kepada semuanya. Kesempatan juga tidak hanya umat yang Islam, Muslim, tapi juga yang saudara-saudara kita yang lain. Mohon maaf kalau mungkin selama ini pergaulan kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita sebagai manusia biasa, mari kita saling memaafkan dan semoga panjang umur dan kita bisa berjumpa lagi di tempat yang lain. Billahi fisabilil haq. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis online. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.